Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 19 ayat 5 dan 6, firman Tuhan menyatakan, "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang kepada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Sahabat semua, setelah keluar dari Mesir dan menempuh perjalanan panjang, akhirnya bangsa Israel tiba di kaki Gunung Sinai, tempat di mana Tuhan akan berbicara secara langsung dengan mereka. Disinilah bangsa yang baru dibebaskan dari perhambaan akan dibentuk menjadi umat Allah. Mereka tidak lagi hidup sebagai hamba kepada Firaun, tetapi sebagai umat pilihan Tuhan sendiri. Bangsa yang dikuduskan, yang menjadi milik kesayangannya. Keluaran 19 menggambarkan momen yang luar biasa. Gunung berasap, guruh dan kilat, bunyi sangkakala yang keras, dan seluruh bangsa gementar. Tuhan sendiri hadir dengan kemuliaan dan kekudusannya. Namun di sebalik kedahsyatan itu terdapat satu pesan rohani yang sangat dalam. Bahwa Tuhan mahu umatnya hidup dalam perjanjian dan dalam kekudusan. Tuhan menyelamatkan kita. Bukan hanya untuk membebaskan, tetapi untuk menguduskan. Dalam ayat 4 Tuhan berfirman, "Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku." Ini adalah pernyataan kasih yang sangat indah. Tuhan tidak hanya melepaskan mereka dari perhambaan di Mesir, tetapi membawa mereka kepada dirinya sendiri. Aplikasi rohani, keselamatan bukan sekadar bebas dari dosa, tetapi berjalan dekat dengan Tuhan. Tuhan tidak menyelamatkan kita untuk hidup sesuka hati, tetapi untuk membentuk kita menjadi umat yang mencerminkan karakternya sendiri. Kita bukan hanya keluar dari kegelapan, tetapi masuk ke dalam terang kekudusan. Kadang-kadang kita puas hanya karena sudah diselamatkan, tetapi lupa bahwa keselamatan itu mengundang kita untuk hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Tuhan memanggil kita menjadi umat yang kudus dan umat yang berfungsi. Ayat 5 dan 6 menunjukkan panggilan istimewa Tuhan kepada bangsa Israel. "Kamu akan menjadi harta kesayanganku, kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Dua hal besar terkandung di sini. Identiti kita sebagai harta kesayangan Tuhan, berharga dan dikasihi. Dan tanggung jawab kita, kerajaan imam, bangsa yang memantulkan kemuliaan Tuhan kepada seluruh dunia. Aplikasi rohani, sebagai umat Tuhan hari ini, kita juga dipanggil untuk menjadi garam dan terang hidup. Hidup kita harus memantulkan kemuliaannya. Bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Kekudusan bukan sekadar tidak berbuat dosa, tetapi menjadi saluran kasih dan kebenaran Tuhan bagi orang lain. Kita tidak dapat menjadi bangsa kudus jika kita hidup bersama-sama seperti
bagaimana dunia ini hidupi. Kekudusan kita harus memisahkan kita, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi agar dunia dapat menilai dan melihat perbezaan kita. Dan oleh itu mereka akan tertarik kepada Allah yang hidup. Kekudusan memerlukan persiapan dan ketaatan. Dalam ayat 10 hingga 11, Tuhan memerintahkan Musa untuk mempersiapkan umatnya selama 2 hari sebelum dia turun di Gunung Sinai. Mereka harus menyucikan diri dan mencuci pakaian mereka. Tanda kesucian lahir dan batin mereka dikuduskan. Bahkan batas harus ditetapkan di sekeliling gunung agar tidak seorang pun melanggarnya. Tuhan mahu mereka menghampirinya dengan penuh ketakutan dan hormat. Aplikasi rohani, hari ini banyak orang datang kepada Tuhan dengan sikap yang terlalu santai, tanpa persiapan hati, tanpa rasa gentar. Padahal Allah yang kita sembah masih sama kudusnya seperti di Gunung Sinai. Kita tidak perlu takut kepadanya, tetapi kita harus menghormatinya. Kekudusan tidak datang secara otomatis. Ia memerlukan persiapan, disiplin rohani, dan hati yang tunduk. Seperti bangsa Israel perlu mencuci pakaian mereka, demikian juga kita perlu membersihkan hati kita setiap hari melalui doa dan firman-Nya. Kemuliaan Tuhan mengundang kekaguman dan juga kerendahan hati. Ketika Tuhan turun di Gunung Sinai, gunung itu berasap, tanah bergetaran, dan bunyi sangkakala semakin keras. Seluruh bangsa Israel gementar ketakutan. Ayat 16 hingga 19. Mereka menyadari betapa agung dan kudusnya Allah yang mereka hadapi. Aplikasi rohani, pengalaman di Sinai mengingatkan kita bahwa Tuhan bukan hanya kasih, tetapi juga maha kudus dan layak ditakuti. Rasa takut akan Tuhan bukan ketakutan yang melumpuhkan, tetapi rasa hormat yang melahirkan ketaatan. Kita perlu kembali kepada rasa gentar yang kudus. Takut untuk menyakiti hati Tuhan. Takut untuk bermain-main dengan dosa. Takut untuk hidup tanpa arah rohani. Karena hanya hati yang takut akan Tuhanlah yang benar-benar mengenal kasih-Nya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 19 mengingatkan kita bahwa Allah yang membawa kita keluar dari dosa juga memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. 3 pelajaran penting yang boleh kita pelajari adalah Tuhan menyelamatkan untuk menguduskan. Kita dipanggil menjadi bangsa kudus yang berfungsi sebagai harta kesayangan Tuhan. Dan kekudusan menuntut persiapan, ketaatan, dan rasa hormat. Tuhan tidak hanya mahu kita dekat secara emosi, tetapi juga taat dalam tindakan. Dia mahu membentuk kita menjadi umat yang berbeza, bukan karena kita sempurna, tetapi karena Dia berdiam di tengah-tengah kita. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hoptv Malay. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.